Oke guys, ketemu lagi di channel YouTube gua di KPNS_U dengan gua sendiri sebagai pengajarnya. Di channel ini kita akan bahas banyak banget soal-soal ataupun materi yang berhubungan sama SNMP ataupun UTBK ataupun mandiri, khususnya mandiri Semak UI ataupun UTBK. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas matematika dasar paket 2013, paket A, dan ini part satunya. Oke, untuk soal Simak 2013, kita masuk ke yang pertama, yaitu materi ke persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat, kita sambil review materinya. Oke, persamaan kuadrat itu, kita punya persamaan umumnya, adalah A X kuadrat, X, C, sama dengan 0. Oke, di mana syaratnya yang penting adalah A-nya 0. Kalau A-nya 0, itu jatuhnya persamaan garis. Kalau persamaan garis itu, persamaannya ya BX plus C, ataupun bisa juga persamaan umumnya AX plus digit sama 0. Kayak kalau dia bentuknya pangkat 1 namanya garis, kalau pangkat 2 itu persamaan kuadrat. Kuadrat pangkat 2 gitu. Dan ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui, di mana dalam hal penjumlahan akar-akar, jadi X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, ini persamaan akar-akarnya, di mana kita sebutkan akar-akarnya X1 dan X2. Akar-akar itu adalah pefaktorannya. Jadi kalau kita masukin ke persamaan, nanti benar persamaannya akan dengan 0. Jadi ruas. Jadi kalau kita substitusi, kita masukin X1, nanti akan dengan 0. Seperti yang ada di sebelah kanan nih. Nah kalau akar-akarnya kita faktorin, nanti dapat X1 dan X2. Dan rumus yang penting adalah penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2, yaitu C per A. Oke, mungkin kita ambil contoh, misalnya kalian punya persamaan X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Ini kalau kita faktoringkan, X min 2, X jadi plus, X plus 2. Ya. Dan ini ada X1 sama dengan 2, X1, X2-nya sama dengan 2. Jadi ini adalah akar-akar yang akar dia kembar. Kembar itu sama, X1 pun X2. Ya. Jadi kalau ini kita sebut akar-akar. Nah, akar-akar tersebut. Akar-akar kalau kita substitusi, bisa masukin ke persamaan. Kalau kita mau tes, min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 4. Nanti hasilnya 4 dikurang 8 tambah 4 hasilnya 0. Sama dengan yang ada di sini. Itu konsep dari akar-akar. Oke, jelas saja dari materinya. Nanti kalian bisa cek akhirnya di berbagai platform yang ada ya. Oke. Yang penting gimana kalian ingat rumus dari ini. Ini yang penting. Nah, sekarang kita punya persamaan X kuadrat plus TX plus Q yang 0. Kita punya salah satu akar-akarnya adalah 2 min akar 63. Oke, kita punya akar tersebut. Terus, Q adalah bilangan real negatif. Oke, Q-nya negatif, P adalah bilangan bulat. Oke, misalnya, karena di salah satu akar ya, coba deh, kita misalin dulu. Kita misalin bahwa akar-akarnya adalah alfa dan beta. Kan itu dulu ya. Misalnya akar-akarnya alfa dan beta. Kalau di sini kan X1, X2, kita namain alfa dan beta. Biar gampang ingatnya. Nah, di sini kan dibilang salah satu. Berarti kita sebut saja alfanya sebagai 2 min par 63. Bebas sih mau alfa mau beta. Kan bilang salah satu, nggak ada tentuan. Siapa apa dan siapa beta. Oke, kita masukin rumus ini aja. Bahwa penjumlah dari akar-akar, alfa tambah betanya, min b per a. Min, nah ingat, a ini depan x kuadrat, b depan x, c yang nggak punya x. Min b, berarti b-nya itu sebagai p. Nah, di sini kan hanya siapa? Hanya satu. Satu itu nggak pernah ditulis memang. Ya.
X kuadrat sekarang 1 kali X kuadrat. Jadi min P. Begitupun dengan konsep dari perkalian alfa kali beta, yaitu cepat I per satu. Itu. Oke. Terus di sini dia bilang bahwa alfanya kan ini. Jadi kita tulis saja. Kemenangan min P. Nah, lalu ada syarat. Dia bilang apa? Q-nya adalah bilangan real negatif. Q real negatif. Tapi dia bilangan Q negatif itu kurang dari 0. Ini arti negatif ya. Negatif itu kurang dari 0. Kalau positif itu lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa substitusi aja. Karena Q-nya kurang dari 0, kita substitusi ke persamaan ini. Alfa kali beta kan Q. Berarti alfa kali betanya kurang dari 0. Terus nilai Q-nya. Oke, kebersamaannya. Kita dapat alfa kali betanya 0. Lalu, dibilang kita punya syarat. Syarat dari P-nya adalah bahwa P-nya adalah bulat. Bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Oke. Nah, karena P-nya bilangan bulat, sedangkan akar 63 itu pun bilangan bulat ya. Nah, di sini akar 63 itu bukan bulat. Jadi bilangan bulat itu kayak 1, 2, 3, dan sebagainya. Ya, desimal juga bukan bilangan bulat. Akar bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena nilai akar 3 bukan bilangan bulat, kita bisa mendefinisikan bahwa nilai betanya sebagai misalnya akar 63 ditambah suatu bilangan K. Kenapa sih akar 63? Karena buat menghilangkan ini, di sini kan minus. Jadi kita mengulangi akar 3. Jadi kalau misalnya 2 min akar 3 ditambah beta, betanya akar 3 ditambah K. K itu suatu bilangan bulat. Nanti kan hilang. Nanti dapatnya min P. Gitu ya. Enak. Jadi kita anggap saja B-nya, betanya sebagai akar 3 plus K. K itu suatu bilangan bulat. Oke, kita buat. Karena kita udah dapat nilai betanya, kita masukin aja kayak tadi, 2 min akar 3 ditambah beta akar 3 ditambah K. Kemenangan min P, kita dapat 2 plus K kemenangan min P. Kita dapat persamaan K-nya min P min 2. Oke, terus kita bisa buat faktornya bahwa di sini ya. Di sini kita dapat K, dari sini pun bisa kita jabarin lagi nilai alfanya. Terus nilai alfa dan betanya. Alfa kan sebagai ini sebagai nilai alfa, dan ini sebagai nilai beta. Kita substitusi saja 2 ini akar 3. Terus di sini akar 3 plus K. Itu kurang dari 0. Ya. Nah, terus lihat di sini kan akar 3. Akar 3 itu berapa sih yang paling dekat? Kalau 2 kurang akar 3 kan sulit ya. Akar 3 kan suatu angka yang koma-koma banyak. Sekarang kita bulatin aja. Cara akar 3 itu paling dekat dengan akar 4. Ya, akar 4 itu kan ya 8. Akar 8 kuadrat 4. Berarti kalau akar 3 berarti sekitar ya 7, sekian. Kan dekat di bawahnya akar 4 kan. Berarti akar 3 itu sekian. Nah, 2 dikurang 7, sekian. Dikali akar 3 plus K. Kurang dari 0. Ini kan 2 dikurang 7, berarti kan negatif ya. Ini kan negatif. Negatif kali ini kali akar 3 plus K kurang dari 0. Negatif kali ini hasilnya negatif. Negatif itu kurang dari 0. Otomatis akar 3 plus K-nya lebih dari 0. Positif. Negatif kali apa hasilnya negatif. Berarti otomatis ini negatif dong. Ya. Nah, dari sini kita dapat nilai K-nya. K-nya kayak gini. Lebih dari 0. Nah,
Sebenarnya kalau kita mau ngejabarin nilai K-nya, bisa kita substitusi nilai K ini. Ya kan kita sudah dapat nilai K ya. Nilai K-nya boleh kita substitusi aja. Terus nilai K. Oke. Min P 2 lebih dari 0. Oke. Kita pindahin tuas aja ke kanan. Akar 63 min 2 lebih dari P. Nah, lihat. Ini kan lancipnya ke P ya. Kalau kita ditulang kan kayak gini ya. Lancipnya ke P, berarti P kurang dari akar 63 kurang 2. Karena kita udah dapat nilai P-nya. Akar 63 itu kan tadi kan 7, sekian dikurang 2. 7 kurang 2 ya 5, sekian. Nah, 5, sekian. Nah, sekarang ditanyakan apa? Manakah P yang mungkin? Nah, P di sini kan kurang dari 5. Ya, ibarat kata di sini poinnya 5, di sini 5, sekian. Dia maunya kurang dari. Kurang dari itu sebelah kiri. Lebih kecil dari 5, sekian. Otomatis nilai P yang paling mungkin, P-nya adalah ya paling kecil ya. Paling kecil adalah 5. Nah, ini yang paling kecil ya. Yang paling besar. Sekarang kita lihat di opsi ada nggak? Opsinya 5. Nah, ini aja berarti otomatis yang paling mungkin terbesar adalah 5. D. Oke, ini stepnya. Silakan yang paling dipahami terlebih dahulu. Sebenarnya konsepnya sederhana, tapi memang butuh penguatan dari beberapa konsep. Dan menurut kalian lebih cepat aja. Cuma tinggal substitusi, substitusi, kali silang, substitusi gitu aja. Dan pertamaan kuadrat ini adalah tipe yang prioritas, ya, ini bab prioritas. Artinya bab yang paling sering bab keluar. Oke, mungkin gue jelasin sedikit, kan P-nya kurang dari, misalnya P-nya 5,3, P kurang dari 5,3, berarti P-nya paling besar 5 dong. Bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa minus sekian gitu ya. Tapi paling besar itu 5, kan kurang dari 5, sekian. Berarti P-nya 5, sekian, terus berarti di sini 5, gitu ya. Kan kita nggak tahu akar 3 itu ya sekian berapa. Jadi kita butuh aja. Oke, mungkin ada cara lain yang lebih mudah kalau kalian temukan. Ada banyak cara buat menyelesaikan masalah ini, tapi ini cara yang paling uh, terkonsep. Mungkin yang paling gampang diingat, karena kita cuma butuh ingat ini dan butuh clue aja, clue dari soal. Jadi ini cara yang paling mudah dikerjakan, melihat dari konsep yang mudah dan dari clue yang ada. Mungkin ada cara lain yang bisa kalian gunakan. Silakan, bisa gunakan cara lain. Oke, kita lihat nomor 2. Oke, ada 26 huruf alfabet. Alfabet berarti A, B, C, sampai Z ya. Ada 26 huruf. Akan disusun satu persatu dari 8 huruf. Sembarang, berarti bebas. Dengan cara pengambilan dan disusun sehingga membentuk kata. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Nah, 8 huruf probabilitas antara kata-kata membentuk dan mengandung makna atau subkata simaku simaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Di sini ada 7 huruf ya. Jadi maksudnya di sini kan mintanya ada 8 huruf ya. Ada 8 huruf, tapi dari 8 huruf ini kita masukin katanya ada 26 huruf. Jadi ada 26 huruf disusun menjadi 8 huruf. Di mana 8 huruf ini harus ada mengandung makna ataupun kata dari semak UI. Ya, jadi satu satu kesatuan. Nah, kalau dari sini, berarti kita bedah. Karena semak UI kan satu huruf, satu kata yang sama, ya. Satu kesatuan. Berarti semak UI-nya boleh di depan,
si Mas ini kan buat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Kita butuh satu huruf lagi. Ya enggak? Nah, satu huruf lagi ini bebas. Ya enggak? Bebas. Bebas artinya bisa 26. Ini bebas ya. 26 huruf. Karena membentuk kata dan boleh diulang. Ya. Dan satu rangkaian kata tidak terpisahkan. Jadi ini satu kesatuan. Ya. Jadi nggak boleh diacak. Oke. Sini tuh bebas ya. Oke. Nah, berarti ini kan satu huruf, satu huruf. Di sini 26 huruf. Tinggal dikali aja. Satu kali satu, sampai kita kali dengan 26. Berarti ada 26. Nah, begitupun dengan cara kedua, yaitu yang bebasnya itu ada di depan. Jadi ini ada 26 huruf, mau A, I, U, sekian sampai Z, ada 26 huruf, bebas ya, bebas. Nanti sisanya itu tinggal kita tulis sama UI. Jadi sama UI-nya boleh di depan, boleh di belakang. Begini ya. Nah, ini ada satu huruf, satu huruf, satu huruf, satu huruf, satu huruf, satu huruf. Kita kalikan aja, ada 26 cara. Nah, berarti total total untuk nyusun itu ada, kita tinggalin aja 26 tambah 26 dengan 52 cara. Ini uh, cara untuk menyusun simak UI. Tapi kan yang ditanyakan peluang, ya enggak? Probabilitas. Probabilitas itu artinya peluang. Itu peluang. Ya, peluang itu kan banyaknya cara, banyak cara yang diminta per total. Banyak cara untuk totalnya, tapi tanpa syarat. Jadi yang diminta ini ada syaratnya, yang ini tanpa syarat. Oke, itu namanya peluang. Nah, kita dapat yang syaratnya 52. Oke, sekarang kalau yang tanpa syarat, untuk cara tanpa syarat. Nah, untuk cara yang tanpa syarat ini berarti ya udah, akan ada 8 huruf ya. Berarti bebas. Ada 26 huruf, 26 huruf, 26 huruf, 26 huruf, nggak ada syaratnya. Udah, 26. Ada 8 kata, 8 huruf. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bebas. Berarti dari sini kita dapat, kita kalikan aja 26 pangkat 8. Kita kalikan aja, karena bebas semuanya. Jadi mau A, ini I, O, K, K, semua bebas. Nah, 26 huruf, dan nggak ada aturan untuk boleh diulang. Jadi semua itu boleh diulang hurufnya. Udah, maka peluangnya tinggal kita buat aja 52 cara syarat, banyaknya cara yang ada syaratnya per banyak cara yang tanpa syarat. Berarti 26 pangkat 8. Oke, berarti jawabannya D. Oke, ini bab peluang ya. Bab peluang. Bab peluang juga termasuk bab prioritas. Oke, terus tadi itu jawaban kita 5 ya. Kita tambahin. Oke, nanti kalian bisa cek lagi materinya buat penyusunan. Uh, dan gue termasuk orang yang gak terpaku sama rumus banget. Coba pahami kata-kata aja terlebih dahulu, nanti baru nentuin cara apa yang tepat. Jadi jangan terpaku sama rumus. Nah, nanti kita ajarin pelan-pelan. Oke, kita nih. Oke, ini uh, barisan dan deret materinya. Ini termasuk pola ya, masuk ke barisan.
Topo dan Deret. Ini sebenarnya soal yang termasuk sulit karena kita harus nemuin polanya. Kalaupun kalian tipe orang yang sulit untuk mengerjakan cepat ataupun tidak terbiasa dengan tipe-tipe ini bisa kalian skip saja karena ini termasuk soalnya hoax. Jadi ada beberapa soal di Shopee yang sebenarnya tidak harus dikerjakan banget karena kita lihat prioritasnya. Kalau memang mudah, kalian kerjakan. Kalau memang sulit, coba di skip dulu aja. Coba cari yang memang benar-benar soal yang paling mudah dipahami. Oke, jadi gak apa coba kita bahas pelan-pelan, gitu ya. Sekarang di sini kita lihat, di sini kan penyebutnya sama ya, penyebutnya sama. Jadi kalau ada pola-pola kayak pola-pola gitu yang angkanya banyak, kayak ribuan, sebenarnya boleh di skip. Tapi eh, nggak semua orang bisa menelaah konsepnya, karena analisisnya harus kuat ya, analisisnya yang kuat. Oke, nah sekarang karena penyebutnya sama, kita boleh samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya kita tarik dari 2013. Kan 2013, 2013, 2013. Tinggal kita masukin pembilangnya. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah ini kan ada titik berarti seterusnya tambah 5 kurang 6 dan seterusnya ya sampai di mana dia minus 2012. Nah, dari sini sebenarnya kita ada polanya. Sekarang ya, di sini 1 kurang 2. Nah, dari sini kan udah kelihatan 1 kurang 2 hasilnya min 1, hasilnya min 1, hasilnya min 1, dan seterusnya. Di sini pun ada 2011. Ya enggak? Oke, nanti kan ada polanya hasilnya min 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, silakan polanya min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 ditambah sekian dan min 1 gitu ya. Ya enggak? Per 2013. Nah, sekarang kita lihat dulu. Min 1 ini kita dapetin uh, dari berapa suku. Ya enggak? Dari 1 sampai 2012, ini kan kita lihat ada 2012 suku. Ya enggak? Sekarang dari min 1, karena kita ambil 2, ya, kita ambil per 2 suku, kita hasilin. Per 2 suku, kita hasilin. Per 2 suku, kita hasilin. Hasilnya min 1. Artinya, min 1, min 1, min 1, ada berapa suku? Ada, tinggal kita bagi 2 aja. 2012 kita bagi 2 suku. Berarti ada 1011. 1006. Sorry. 1006 suku. Nah, jadi min 1, tambah min 1, tambah min 1, itu kalau ada 1006 suku. Berarti nilai X-nya min 1 kita kali dengan berapa suku? Ya, ada 1006 suku per 2013. Ini minus 1006 per 2013. Itu. Jadi jawabannya D. Oke. Karena materinya ya kalau dikerjakan memang agak sulit, tapi emang dibahas lumayan enak. Karena analisisnya harus kuat. Gimana kalian nemuin ini, nemuin idenya. Dan penting idenya kalian ketemu. Oh, harus kenapa nih? Karena soal SNMP UI next level dibanding soal-soal di SBMPTN ataupun UTBK. Oke, benar-benar menguji konsep dan analisis kalian. Oke, oke coba kita next. Kita punya soal ini. Ini materi persamaan garis. Persamaan garis lumayan keluar. Kita sebut saja semi prioritas ya. Beberapa kali keluar beberapa tahun ke belakang gitu ya. Semi prioritas. Dan materinya termasuk yang mudah. Tadi keluar tuh termasuk mudah, nggak ada yang sulit di bagian persamaan garis. Tapi kadang orang tuh karena persamaan garis itu tidak diajarkan secara
serius di SMA. Terus kayak, udah pernah di SMP, mungkin gampang. Tapi karena misal simak, mungkin sedikit next level dibanding hal di SMA. Oke, coba kita bahas pelan-pelan. Agar persamaan bilangan X dan Y memenuhi persamaan, nah, karena dibilang memenuhi persamaan, berarti kita lihat, kita tinggal eliminasi aja. Karena ada dua persamaan garis, terus memenuhi bilangan X dan Y. Nah, berarti kita eliminasi aja. Ya, coba ya. Coba kita eliminasi aja. Coba eliminasi. Itu kan kalau persamaan garis. Ya, coba kita eliminasi. Coba kita bikin 13X plus 11Y sama dengan 700. Di sini X min Y sama dengan 1. Oke. Coba kita eliminasi. Kita kali 11 saja. Kita kali 11 saja. 13X plus 11Y sama dengan 700. Ini 13NX min, sorry, 11. Kita kali 11 ya. 11NX. Biar kita mau hilangkan nilai Y-nya. Plus minus 11Y sama dengan 11. Jadi kita tambah. Coba hilangkan Y. Paling gampang ya. Nah, sekarang di sini kita coba hilangkan Y. Kita jumlahkan. Kita di sini dapat 13X. Nah, kita dapat 13X plus 11NN. Ini hilang sama dengan 711. Oke. Nah, sini X-nya kita keluarin saja. Kita keluarin nilai X-nya. Ini 13 ditambah 11N. Sama dengan 311. Oke. Terus, nah, di sini mulailah nilai analisis kalian. Ya nggak? Karena kita nggak tahu nilai X-nya, kita nggak tahu nilai Y-nya, kita nggak tahu nilai M-nya. Coba dari sini kita temukan nilai Y-nya dulu deh. Ya nggak? Ini kan 11Y sama dengan kita nyari nilai Y dari persamaan pertama. 700 min 13X, 13X beda ruas, 11 beda ruas, dibagi 11. Jadi nilai Y adalah 700 kurang 13X dibagi 11. Ini nilai Y-nya, kita dapat. Terus kita dapat nilai X-nya ini. Nah, terus uh, disinilah ide kalian buat kita mau cari gimana banyaknya nilai M. Ya, nah, sekarang kalau bagi gue adalah di sini coba kita faktorin dulu nilai 711 berapa kali berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat 711 itu sebenarnya 9 dikali 79. Ya, ataupun 9 itu bisa kita faktorin 3 kali 3 kali 79. Nah, inilah faktornya, poin faktor. Kenapa poin dua faktor? Karena ini bentuknya perkalian. Jadi apa kali apa gitu ya. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal kita substitusi aja beberapa nilai yang ada. Gitu ya. Beberapa nilai. Sekarang coba kita substitusi. Kita dapat nilai faktornya bisa 3 3 bisa 79. Gitu ya. Terus ada nilai lagi yang sama itu. Coba kita substitusi dulu kali ya. Oke, sekarang coba kita substitusi. Coba search eh, nilai X, nilai Y, terus ada persamaan MX, kita bikin tabel saja. Kita dapat persamaan MX, min Y sama dengan 1. Nanti kita dapat nilai M-nya berapa. Kita bikin tabel lagi. Di sini, kan kita punya X-nya. Oke, karena kalau kita lihat, ke, atau kita beda lagi deh, kita beda lagi nilai Y-nya ke sini. Kan
Nilai X-nya bisa 3, bisa 3, bisa 9 gitu ya. Ataupun bisa 9. Coba kita bedah. Terus nilai X-nya 9. Kan bisa 9 ataupun 9 gitu ya. Coba kita substitusi X-nya ke Y. Berarti Y sama dengan 700 dikurang 13 kali X-nya 9 dibagi 11. Oke. Oke, di sini apakah bilangan bulat? Nah, dapat ya. Y-nya itu adalah 53. Oke, kita buat. Terus lagi kita subs nilai X-nya sama dengan 79. Karena dua perkalian kan. Kan 711 itu kan bisa 9, bisa 9. Andaikan ini sebagai nilai X 9, maka Y-nya berapa? Oh, Y-nya 53. Sekarang andai kata nilai X-nya adalah 79, berapa nilai Y-nya? Nah, itu maksudnya. Jadi kita masukin, maka nilai Y-nya adalah kita masukin 700 dikurang 13 kali 79 dibagi 11. Kita hitung, dapat Y-nya adalah 157. Oke, dari sini kita dapat nilai X, kita dapat nilai Y. Tinggal kita masukin ke persamaan pertama aja. Nah, dari persamaan kedua ya. Dari persamaan kedua kan gini ya. MX min Y sama dengan 1. Ya enggak, kita bisa nilai M-nya. M-nya MX sama dengan Y plus 1, berarti M-nya adalah Y plus 1 dibagi X. Ya enggak, sudah. Kita bisa subs nilai X-nya sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan 53. Kata di sini, kan X-nya 9, Y-nya 53. Ke M. Kan yang ditanyakan berapa nilai M-nya. Jadi kita masukin ya. M-nya, Y-nya 53 plus 1 dibagi 9. 54 bagi 9. 54 bagi 9 itu 6. Oke, bentar. Di sini Y-nya minus ya. 700. Bentar, ada yang salah kan? Kita cek lagi. 700 dikurang 13 kali 9. Ya minus ya. Nggak ketemu ya. Nggak bisa dibagi ya. Nggak bisa dibagi. X-nya nggak bisa dibagi kalau X-nya 79. Berarti nggak bisa kita buat. Y-nya di sini salah. Di sini, bentar, kita tulis saja kenapa salah. Karena di sini Y-nya tidak bulat. Ini tidak bulat. Padahal syarat dari dia bilang adalah bilangan bulat. Y-nya bilangan bulat. X, Y-nya. Kalau kita masukin X-nya 79, ternyata Y-nya nggak bulat. Nggak. Nah, berarti kita substitusi berapa lagi? Nah, di sini kan berpositif. Kita bisa buat nilai X itu ada negatifnya. Nggak. Sebenarnya kita bisa juga buat 711 itu kan kalau faktorannya bisa min 9, min 79 dari versi negatif. Ataupun 9 sama 79 dari versi positif. Jadi ada dua kemungkinan, versi positif atau versi negatif. Ternyata dari versi positif yang cocok cuma 9. Yang 79-nya bukan bilangan bulat. Padahal syarat dari XY-nya harus bulat. Ya enggak? Jadi nggak masuk. Coba kita mulai saja dengan X-nya 79. Min 79. Ke Y. Ya. Nah, ini baru yang benar. Kalau X-nya min 79, Y-nya 157. Nah, ini benar-benar ya. Tadi aku salah hitung sedikit. Ini benar-benar Y-nya. Kita substitusi coba. Subs nilai X-nya min 79, Y-nya 157 ke M. Berarti M-nya kita dapetin
X, Y-nya 157 tambah 1 dibagi minus 79. Berarti kita dapat minus 2 nilai M-nya. Bilangan bulat nilainya. Cocok. Terus kita bisa coba juga nilai X-nya adalah minus 9. Kan ini udah ya. Ini udah. Coba kita cek. G. Nah, ini nilainya adalah kita buat dikali 9. Itu 53. Sorry. Minus 9. 74 sekian. Nah, ini bukan bilangan bulat ya. Sorry. Di sini bukan bilangan bulat. Bukan tidak bulat. Bukan bulat ya. Bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Berarti ini nggak cocok. Oke, jadi yang kita ambil adalah X-nya min 79 ataupun X-nya sama dengan 9. Nanti kita dapat nilai M-nya. Maka yang ditanyakan adalah banyaknya nilai M, maka M ada dua nilai. Ya, nilainya itu ada min 2 dan 6. Ini ada berapa? 1, 2. Ada 2. Oke, ada 2. Entah, ada lagi yang bisa kita lihat. Jadi dari yang kedua, coba kita perhatikan apakah ada clue lagi. Karena ada dua doang ya. Hmm, harusnya itu aja. Ada dua. Ya, kita anggap aja nggak ada jawabannya. Kita buat X aja. Itu dua. Karena ada beberapa soal Simak UI yang nggak ada jawabannya. Catatan. Jadi di Simak UI terkadang tidak ada jawabannya. Terkadang tidak ada jawabannya. Oke, itu yang jadi masalah. Jika kita menemukan jawabannya, maka harus benar-benar cepat dan memilih beberapa paket yang dirasa mudah dikerjakan. Ya, atur aja. Tapi gue rasa mending dijawab aja. Kalau gue jadi kalian, ya gue akan jawab yang paling dekati. Ya, entah satu, entah tiga. Ya, coba dijawab yang paling dekati dengan jawaban. Karena itu bisa jadi yang dipilih. Ya, tapi ada beberapa paket lain yang ada jawabannya. Ya, ada beberapa. Tapi catatan ada juga eh, ada beberapa paket, ada beberapa paket yang ada jawabannya. Maksudnya di kalian tuh di paket kalian opsinya nggak ada. Opsinya mana nih? 0, 1, 3, 5, 6. Jawabannya 2. Tapi di paket teman kalian ada kok ada jawabannya 2. Itu bisa terjadi juga. Ya. Jadi bisa kesalahan cetak atau memang disengaja uh, di paket kalian itu nggak ada di opsinya. Ya. Jadi gua rasa mending jawab aja sesuai jawaban termirip mungkin. Ataupun paling mendekati. Ya. Jadi ada beberapa paket yang gue temuin setelah gue cari di beberapa sumber di Google ternyata ada jawabannya dua. Tapi untuk paket yang ini kita kan ambil di web UI ya, di web Smak UI-nya ternyata nggak ada. Padahal beberapa paket ada gitu ya. Jadi cermat-cermat untuk menentukan jawaban. Oke, udah begitu aja. Pantau terus di YouTube kita dan kita juga ada kelas Smak UI untuk 1 bulan 2 bulan untuk nge-push di Smak UI 2023. Nanti mungkin kalau misalnya mau nanya-nanya bisa ke Twitter aku ya, Twitter aku, ini namanya, silahkan cari saja, nanti bisa DM ataupun bisa nanya, atau nanti tetapin pendaftaran bakunya, ini nama Twitter aku. Oke, udah, gitu aja dari aku, terima kasih.